Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, rekan-rekan semua yang menyaksikan video ini, tayangan ini. Kali ini pada pagi hari ini ya, saya ingin berbagi tips tentang cara menghilangkan aroma tidak sedap di tubuh kita ya, atau yang sering kita bilang sebagai bau badan ya. Nah, jadi apa ini? Kenapa saya ingin berbicara tentang bau badan ini? Jadi apa hal yang mendasari tentang itu? Nah, yang pertama itu adalah alasan saya ya berbicara tentang bagaimana menghilangkan aroma bau badan yang tidak sedap di tubuh ini. Itu dasar saya untuk berbicara masalah ini atau membahas masalah ini adalah yang pertama itu adalah bahwasanya eh, wangi atau keharuman. Nah, itu adalah ternyata adalah merupakan satu hal yang sangat dicintai atau disenangi oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi itu sangat suka sekali dengan wewangian. Ini adalah salah satu hal yang dicintai oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau Rasulullah itu cinta, kemudian kita melakukannya, itu artinya kita sedang uh, melaksanakan sesuatu yang disunahkan oleh Rasul. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi satu pahala ya, kebaikan bagi kita. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ternyata wangi itu juga menjadi sesuatu hal yang bisa membuat malaikat itu datang. Nah, jadi ternyata malaikat itu sangat benci dengan yang namanya bau busuk. Nah, sehingga dalam suatu hadis dikatakan bahwasanya kalau kita habis makan bawang itu kan mengeluarkan bau atau aroma yang tidak sedap, itu kita dilarang masuk ke dalam masjid gitu. Itu kenapa alasannya? Ya alasannya karena dengan bau tidak sedap atau bau busuk tersebut, maka malaikat itu akan enggan dekat dengan kita atau datang kepada kita. Nah, jadi itulah alasan yang kedua, itu adalah bisa membuat malaikat itu jauh dari kita atau tidak mau datang kepada kita. Nah, gimana kalau kita saat ibadah kemudian malaikat itu nggak datang? Ini tidak akan menjadi sesuatu hal yang baik gitu. Nah, jadi itu yang kedua. Nah, yang ketiga alasannya adalah uh, untuk menyenangkan ataupun membuat nyaman orang lain ya. Jadi kalau kita wangi, harum, itu tentunya orang-orang di sekitar kita itu akan nyaman di dekat kita dan membuat orang lain senang. Nah, membuat orang lain senang ini juga merupakan suatu sunnah atau menjadi kebaikan lah bagi kita, membuat orang lain senang atau menyenangkan orang lain. Nah, jadi itu tadi tiga alasan kenapa saya bahas tentang aroma, menghilangkan sesuatu bau yang tidak enak dari tubuh kita. Alasan yang pertama itu adalah wangi itu adalah sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Yang kedua, wangi itu bisa menjadi hal yang bisa mendatangkan atau membuat malaikat itu datang. Kemudian malaikat itu akan jauh atau pergi atau tidak mendekat kepada sesuatu yang bau. Nah, itu. Yang ketiga adalah ini adalah menjadi satu hal yang bisa membuat orang lain itu senang atau nyaman bersosialisasi kepada kita. Terutama itu ya bagi kita yang mungkin bekerja ya sebagai mungkin karyawan kantor, bekerja di kantor, bekerja di pabrik, kemudian juga kita dalam bersosialisasi terhadap satu lingkungan, kita berada dalam satu komunitas. Karena ini saat kita dalam kondisi yang nyaman atau wangi atau harum, ini akan membuat orang lain itu senang dan tidak terganggu dengan apa yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, jadi itu adalah tiga hal yang mendasari saya membahas mengapa kita harus selalu tampil wangi ya, dalam bersosialisasi dengan orang lain, dan juga wangi saat juga kita dengan keluarga, terutama dengan pasangan kita, istri kita atau suami kita. Ini saat kita wangi atau harum ini adalah membuat pasangan kita ini nyaman. Nah, itu adalah tiga hal yang mendasari saya mengapa saya berbicara tentang gimana caranya menghilangkan bau tidak sedap dalam tubuh. Nah, jadi tipsnya itu gimana? Tips untuk menghilangkan aroma bau tidak sedap atau bau busuk dalam tubuh kita ini. Nah, jadi nah, ini adalah video saya yang saya upload di Facebook ya. Kemudian saya upload juga di YouTube. Nah, saya mohon bantuannya ini untuk subscribe ya channel saya Edi Prandani. Yang mudah-mudahan dengan subscribe dari kawan-kawan ini bisa membuat saya lebih semangat
untuk membuat video lagi yang bermanfaat ya. Dan kemudian kalau kalian suka boleh di like ataupun di love ya video saya ini di YouTube ya, channel saya, channel Edi Prandani. Dan apabila kalian rasa video ini bermanfaat, boleh di share ya ke kawan-kawan, ke sosial media yang kalian punya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi orang yang mendengarkan atau melihat tayangan ini ya. Nah, jadi kita lanjutkan cara daripada menghilangkan bau tubuh yang ada di dalam tubuh kita ini. Nah, cara yang pertama adalah tentunya kita harus rajin mandi. Nah, jadi kita usahakan mandi kita itu adalah minimal ya 3 kali satu hari, pagi, siang, kemudian sore. Nah, jadi dengan kita sering mandi ini adalah akan menghilangkan bau-bau yang ada di tubuh kita ini. Nah, itu yang pertama adalah mandi, diusahakan 3 kali. Nah, bagi kalian yang mungkin sebagai pekerja di luaran ya, tidak berada di rumah, saat siang hari mungkin 2 kali cukup lah ya. Pagi ya, pagi sebelum subuh kita mandi, dan kemudian sore hari sebelum kita sholat maghrib atau sebelum maghrib ya. Nah, itu mungkin minimal 2 kali lah ya kita satu hari mandi. Diusahakan ini 2 atau 3 kali ya minimal dalam satu hari. Nah, itu yang pertama adalah tipsnya. Yang pertama harus mandi 2 atau 3 kali satu hari. Kemudian tips yang kedua adalah kita menghilangkan aroma tidak sedap dalam tubuh kita. Nah, gimana caranya? Nah, jadi yang kedua adalah menghilangkan aroma tidak sedap dalam tubuh kita, seperti bau ketiak, bau keringat, dan lain-lainnya. Posisi-posisi tubuh kita ini yang mengeluarkan bau tidak sedap, kita hilangkan dengan dengan sesuatu. Nah, ini biasanya dengan produk deodoran ataupun splash cologne, ataupun dengan body mist. Nah, itu adalah bisa kita lakukan dengan menyemprotkan cairan yang bisa menghilangkan bau dalam tubuh kita. Nah, tapi untuk menghilangkan itu ya, nah ini saya sarankan sih kita pakainya adalah setelah kita mandi ya. Setelah kita mandi, kondisi tubuh kita itu dalam keadaan segar, fresh, bau-bau sudah hilang. Kemudian kita pakai deodorannya. Nah, jadi kalau kita pakai setelah keluar keringat mungkin akan meninggalkan bekas ya. Jadi bau sudah keluar kemudian kita timpa. Nah, itu akan lebih baik kalau kita pakai deodorannya itu atau body spray-nya itu adalah setelah kita mandi. Jadi setelah kita mandi, misalnya kita semprotkan ya body spray, kita semprotkan ya di dalam badan kita, tubuh kita semprotkan bagi bagian tubuh yang kurang bau. Nah, tapi ada tipsnya ya, memilih daripada deodoran supaya bau tubuh kita hilang. Nah, jadi tips dari saya adalah yang pertama itu adalah deodorannya itu harus kita pilih yang fungsinya itu adalah membunuh bakteri. Nah, jadi jangan sembarangan deodoran juga, karena banyak deodoran yang beredar di pasaran itu adalah fungsinya itu adalah untuk menghilangkan aroma baunya gitu. Jadi kalau dia fungsinya itu menghilangkan aroma bau, artinya pada saat kita bau kemudian kita berikan deodoran, itu adalah aromanya hilang. Nah, tapi yang hilang itu aromanya, bukan penyebabnya. Nah, jadi kita usahakan, kita cari itu adalah produk deodoran yang fungsinya adalah membunuh bakteri penyebab daripada bau badan tersebut. Nah, artinya kita hilangkan penyebabnya gitu, bukan kita hilangkan baunya. Penyebab baunya tadi yang kita hilangkan. Nah, salah satunya yang saya rekomendasikan itu adalah ini ya, produk Mawar Natural Deodoran ya, Mawar Natural Deodoran. Nah, ini fungsinya adalah ini membunuh bakteri yang menyebabkan bau badan. Nah, artinya penyebabnya tadi yang kita hilangkan gitu. Jadi bukan menghilangkan baunya. Jadi kita bunuh penyebab bau badannya atau bakterinya tadi. Nah, jadi sehingga saat bakteri kita berkeringat itu dia tidak akan mengeluarkan bau lagi. Nah, jadi fungsi berikutnya adalah saat kita pakai pembunuh bakteri ini dalam jangka waktu yang panjang ini kita tidak akan ketergantungan terhadap produk deodoran ini. Jadi dalam waktu tertentu ya itu bau badan kita bisa hilang secara permanen. Jadi mungkin kita pakai 2-3 bulan dan seterusnya itu sudah tidak kita pakai lagi, ataupun pakainya mungkin jarang-jarang, bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, bisa 4 hari sekali, seminggu sekali. Nah, mungkin bisa jadi nanti suatu saat kita tidak akan memerlukan pakai deodoran lagi karena aroma tubuh yang tidak sedap tadi sudah tidak keluar lagi. Jadi walaupun kita berkeringat
aroma yang tidak sedap tadi tidak keluar lagi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah dengan kita memakai parfum lah ya. Tapi kita usahakan pakai parfum ini jangan wanginya yang terlalu mencolok atau norak gitu lah. Kita carilah parfum yang dengan aroma yang slow gitu. Nah, salah satunya mungkin dengan aroma rose atau mawar, itu wanginya nggak terlalu menyengat. Nah, ini produk ini juga salah satu adalah produk yang dibuat dari sari mawar, jadi wanginya ini slow, nggak terlalu mencolok. Nah, jadi mungkin itu aja ya tips dari saya untuk menghilangkan aroma tubuh tidak sedap di dalam tubuh kita. Saya ulangi lagi, yang pertama itu adalah kita mandi secara rutin 3 hari 1 kali. Yang kedua itu adalah memakai deodoran yang fungsinya itu adalah membunuh bakteri, anti kuman. Dan yang ketiga itu adalah memakai parfum. Nah, jadi agar kondisi tubuh kita ini harum, kemudian wangi, kita bersosialisasi pun pede ya, tidak mengganggu orang lain saat dekat dengan kita. Nah, jadi mungkin itu 3 tips yang saya berikan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, terutama yang sudah mendengarkan ataupun melihat tayangan video saya ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian yang sudah mendengar. Nah, saran saya ya, tolong bagikan atau share video ini ya, tayangan YouTube saya Edi Pranandani. Mudah-mudahan banyak orang yang bisa mendengar ataupun membaca, bisa mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Oke, demikian video saya hari ini. Saya butuh subscribe-nya, kemudian like serta love-nya. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat bagi saya untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat lagi. Oke, saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.